Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya. Semoga tidak bosan ya dengar suara saya. Baik, eh, setelah kita mempelajari mengenai pembuatan topik ya, kemudian absen, lalu upload materi berupa file doc, PDF dan sebagainya, kemudian membuat pages ya, halaman web yang bisa berisi gambar dan video. Ya. Berikutnya saya akan mengajarkan cara membuat listen atau pembelajaran ya. Eh, ini adalah sebuah konsep pembelajaran yang bersifat interaktif. Interaktif itu artinya siswa bisa melakukan perpindahan materi sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya. Berbeda tadi dengan eh, berupa PDF, materi PPT dan sebagainya, begitu juga yang page tadi, itu siswa mempelajari secara linear, ya. Dan biasanya bentuknya ya sehalaman-sehalaman seperti itu ya. Nah kalau lesson ini dia hampir mirip seperti PowerPoint, ya. Tapi bedanya kita bisa atur percabangan daripada PowerPoint itu. Misalkan dari halaman 1 siswa bisa langsung lompat ke halaman 5, ya. Dari halaman 3 siswa bisa lompat ke halaman kedua atau kembali ke halaman kedua ya, atau maju ke halaman ke-4. Dan di sini juga kita bisa atur setelah selesai memenuhi satu urutan ya sampai selesai, di akhirnya kita bisa membuat sebuah kuis atau bisa membuat sebuah pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan siswa pada saat itu ya. Jadi mirip-mirip seperti modul interaktif lah ya, seperti itu. Nah itu kelebihannya ya. Kekurangannya memang dia tidak bisa di-download secara langsung, harus membuat pages seperti book dulu dia. Ya. Oke, langsung saja saya akan contohkan ya uh, seperti apa dia. Nah ini saya kasih contoh di mapel yang saya ampu, yaitu di pelajaran fisika. Ya, pelajaran fisika saya bikin berupa lesson. Ya. Nah ini contoh usaha ya. Ini usaha ini adalah berupa lesson. Dia akan tampil seperti ini di hadapan siswa. Nah, ya jadi ada sebelumnya, ada selanjutnya. Jadi siswa baca tuh usaha pada benda bla 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 ya, begitu. Kemudian selanjutnya ya, nah ini seperti ini contoh soal ya. Nanti di akhir dia bisa ada tugas. Nah ini dia yang saya bilang, di akhir ya dia ada soal-soal yang harus dikerjakan, dan ini nanti akan ternilai ya, akan ada nilainya seperti itu, akan ada nilainya. Soal ini bisa banyak ya, bisa berupa esai, bisa berupa PG ya. Nanti dia akan ada nilai pencapaiannya. Jadi siswa bisa melihat materi dulu, lalu dia mengerjakan soal dalam satu rentetan. Tidak mesti berganti-ganti membuka dokumen. Ya, demikian. Oke, kita kembali ya. Kembali ke mohon maaf, di kelas 12 ya. Di kelas 12 MM1 kelas 11 lagi. 12 MM1 lalu desain media interaktif. Oke. Saya akan memberitahu bagaimana cara membuat lesson ya. Yang pertama, ini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya. Kemudian cari di sini lesson atau pelajaran. Nah, seperti ini. Ini buka Chrome ya. Dia enak nih karena siswa fleksibel belajarnya, membuka materi juga fleksibel ya. Tidak mesti mengikuti urutan, atau bisa kita paksa dia mengikuti urutan. Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan selanjutnya. Oke. Ini butuh perhatian khusus ya, karena memang cara membuatnya agak sedikit beda dan butuh teknik khusus yang harus dipelajari ya, yang harus diperhatikan benar-benar. Karena
teknik ini bisa dibilang sudah meningkat ya, dibandingkan hanya sekedar upload dokumen atau upload video YouTube ya, atau membuat pages. Oke. Ya, setelah kita milih pelajaran, klik tambah. Oke. Kita klik ya, misalkan namanya materi konsep multimedia interaktif. Baik. Oke, tampilannya dan lainnya dibiarkan saja ya. Ini ada progress bar. Progress bar itu jadi nanti di samping kiri kanan itu ada semacam progress bar, udah halaman berapa ya. Ini kalau mau ditampilkan pilih ya. Skor ditampilkan atau tidak, menunya kalau menu ditampilkan, jadi di sisi sebelah kiri itu nanti ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 dan selanjutnya ya. Ini berupa slideshow ya. Ini percabangannya maksimum 5 ya. Ini bisa kita tambahkan. Percabangan ini artinya siswa punya pilihan atau option berapa banyak ketika mau melanjutkan, apakah 5 atau 6 atau 7 dan selanjutnya ya. Baik. Untuk sementara kita biarkan saja dulu, nanti akan kita modifikasi nanti setelah kita jadi ya. Oke. Karena nanti bisa kita atur lagi ya. Nah, ini untuk nilai total poinnya berapa ya. Nah, ini enaknya. Jadi begitu dia sudah membaca keseluruhan dan sudah mengerjakan, maka otomatis ada poinnya. Tuh. Berbeda dengan materi-materi yang tadi. Materi yang tadi kita nggak bisa nilai apakah dia sudah baca atau belum. Tapi kalau materi yang berupa listen ini, pelajaran ini, kita bisa nilai. Artinya kalau dia sudah membaca, sudah mengerjakan, maka otomatis dia dapat poin. Kalau dia tidak membaca, ya membaca saja misalkan, maka dia tidak dapat poin. Begitu. Ya, beda dengan yang tadi itu, yang upload file, ya, membuat pages, itu nggak bisa kita nilai. Oke. Batas akses seperti biasa ya. Ini untuk membatasi aksesnya kapan mau bisa diakses atau tidak. Oke, kita simpan dan tampilkan. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Apa yang ingin Anda lakukan untuk pertama kali? Info pertanyaan. Jadi kita bisa info pertanyaannya, tambahkan tabel percabangan, tambahkan kelompok, tambah halaman pertanyaan, ya. Nah, untuk pertama kali kita masukkan, tambahkan tabel percabangan dulu. Nah, ini yang paling sederhana ya. Judul halaman misalkan saya akan ambil dari blog slamzone.info desain media interaktif ini ya, yaitu di sini. Nah, ini materi 1. Ini akan saya masukkan ke dalam satu percabangan ya. Nanti percabangan kedua bisa materi 2 dan selanjutnya. Oke. Kita klik judul halamannya adalah materi 1. Isi halaman. Nah, ini di sini isi halamannya. Page kontennya ya. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan dulu di sini ya. Sebenarnya bisa berupa macam-macam ya, video, gambar dan lain sebagainya, sama ketika membuat pages ya. Seperti itu. Nah, ini tabel percabangan horizontal ya di bawah ya. Oke. Konten 1. Nah, ini ada percabangannya. Karena di halaman pertama, maka ada tombol selanjutnya. Lompatannya kemana? Ke halaman selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, siswa bisa kita arahkan ke halaman tertentu ketika dia mengklik tombol. Ya. Nah, ini misalkan ke halaman ini. Jadi kalau diklik ya, diam aja dia di halaman ini. Halaman selanjutnya, berarti pindah ke halaman selanjutnya. Halaman sebelumnya, berarti pindah ke halaman sebelumnya. Akhir pelajaran. Jadi dia bisa lari langsung ke akhir pelajaran. Nah, ini pertanyaan dan selanjutnya ya. Oke. Ini saya akan bikin halaman selanjutnya dulu ya. Konten kedua saya kosongkan dulu ya, karena ini halaman pertama. Nanti di halaman kedua saya bisa tambah 2 konten ya, sebelumnya dan selanjutnya. Oke, simpan halaman. Oke, kita sudah dapat satu halaman ya. Halaman satunya ya, materi 1. Ini juga bisa kita atur menjadi seperti PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ya, secara interaktif dia bisa berpindah-pindah ya, berpindah-pindah slide di sini ya, secara langsung
ya. Cuman tadi saya bilang, uniknya ini menggunakan lesson ini adalah di akhir pelajaran siswa bisa kita paksakan untuk mengerjakan soal atau mengerjakan tugas langsung dan langsung bisa dinilai. Jadi satu satu isi ini bisa berisi materi, bisa berisi tugas, bisa berisi soal-soal yang perlu dikerjakan, ya. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak memberikan materi kepada siswa, cukup satu ini aja, lesson ini itu sudah mencukupi, ya. Atau ada yang tingkat lebih tinggi lagi pakai SCORM, ya, SCORM. Nah, itu lebih tinggi lagi tingkatannya, ya. Dan kita bisa buat itu melalui PowerPoint. Hanya saja memang disayangkan server kita ini hanya sanggup uploadnya filenya itu maksimum 2 MB. Sedangkan kalau SCORM itu bisa sampai bermega-megabyte. Sebagai contoh di sini saya punya SCORM 1, ya. Sebentar. Nah, ini SCORM saya itu 15 mega, ya. Ini SCORM saya buat menggunakan PowerPoint, ya. Jadi dia tampilannya lebih interaktif, ya. Bisa mengerjakan, bisa soal-soal juga di situ, ya. Nanti insya Allah lain waktu akan saya berikan. Baik, kita lanjut ke sini, ya. Nah, kalau sudah ada materi 1, nah, kita lanjutkan tambahkan tabel percabangan seperti ini. Kita klik materi 2, ya. Isi halamannya kita ambil. Nah, ini materi 2, ya. Ingat, ya, ini saya tidak menambahkan video atau apapun, ya. Walaupun sebenarnya bisa dengan menggunakan ini, ya. Ini untuk gambar, ini untuk media, ya. Kemudian kalau misalkan untuk matematika tinggal klik tombol ini. Nah, ini ada matematika menggunakan latex, ya. Atau kalau mau gampang nanti saya jelaskan cara yang lebih mudah, ya, yaitu dengan menggunakan image. Gitu. Kalau image itu enaknya walaupun di device dia tidak ada translator latex, dia bisa menampilkan rumus matematikanya. Cuman memang kalau misalkan dia menggunakan handphone, ya, itu layarnya nanti akan terpotong kalau file image-nya itu terlalu besar. Oke. Nah, ini sudah selesai, ya, untuk yang keduanya, ya. Nah, deskripsi pertama ini saya klik sebelumnya. Kemudian di sini lompatannya adalah halaman sebelumnya. Konten 2 ini saya bikin selanjutnya. Nah, ini halaman selanjutnya. Seperti itu, ya. Simpan halaman. Oke. Saya akan masukkan satu lagi, ya, sampai akhir pelajaran. Saya klik tabel percabangan seperti ini, ya. Materi 3. Oke. Materi 3, ya. Saya anggap ini akhir pelajaran di KD ini. Baik. Nah, deskripsinya di sini saya masukkan sebelumnya. Ini halaman sebelumnya, ya. Nah, konten 2 ini akhir pelajaran, ya. Kemudian di sini akhir pelajaran. Oke. Nah, katanya tadi bisa masukin masukin soal, ya, nanti, ya. Ini saya ingin menunjukkan page-nya dulu. Oke. Klik simpan halaman. Baik. Ini saya sudah punya 3 halaman, ya, yang berisi materi, ya. Nah, kita akan lihat dia berdasarkan tampilan siswa. Kembali saya akan berperan sebagai siswa di sini. Oke. Nah, ini gambarnya beda, ya. Dia berupa diagram alir seperti ini. Saya klik konsep multimedia interaktif. Nah, ini munculnya seperti ini, ya. Lihat, ini halaman selanjutnya. Oke. Nah, di sini lihat ada halaman sebelumnya, ada halaman selanjutnya. Sebelumnya dia berarti kembali ke halaman 1. Ya. Selanjutnya halaman 2. Selanjutnya, nah, ini materi 3, ya. Nah, akhir pelajaran selesai. Oke, bagus. Nah, ini kembali ke awal. Akhir dari pelajaran telah selesai. Oke, kembali ke awal. Nah, ini. Seperti itu. Itu tampilan di siswanya. Bagaimana kalau ada pertanyaan, ya? Dia akan harus menjawab pertanyaan tersebut, ya. Oke, saya akan kasih contoh, ya.
Kembali ke peran saya normal, ya, hidupkan mode rubah. Yang ini akan saya tambahkan, ya, konsep multimedia akan saya tambahkan, ya. Baik, cara menambahkannya bagaimana? Klik menu edit, ya, klik menu edit. Nah, ini setelah materi 3, ya, ini seharusnya bukan akhir pelajaran, tapi ada pertanyaan. Nah, ini kita rubah dulu dengan menggunakan update page materi 3, ya. Lalu di bagian konten keduanya ini adalah selanjutnya. Seperti itu, lompatannya adalah halaman selanjutnya. Oke. Simpan, ya. Nah, saya akan tambahkan halaman pertanyaan, ya. Halaman pertanyaan, oke. Di pertanyaannya misalkan esai, yang paling gampang, ya. Atau yang nggak mau kita, kalau esai ingat ya, kalau esai itu nanti kita harus koreksi, ya, secara manual. Kalau misalkan mau tidak dikoreksi, short answer, ya. Tapi kalau short answer ini jawabannya harus benar-benar sama dengan teks kita. Jadi kalau teks kita itu tulisannya 1, S-nya huruf besar, ya, maka jawaban siswa juga harus seperti itu, baru dia bisa otomatis koreksi, ya. Nah, yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya multiple choice, ya, seperti sebagaimana sering kita buat, ya, untuk siswa. Oke. Tambahkan halaman pertanyaan. Nah, ini judul halaman. Misalkan soal 1. Oke. Nah, isi halaman. Nah, ini soalnya. Soalnya misalkan pengertian multimedia adalah, ya. Nah, ini optionnya. Jawabannya misalkan multimedia adalah banyak media. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan dia betul, kasih skor 1, ya. Kemudian dia melompat ke halaman selanjutnya. Oke. Nah, kemudian multimedia adalah permainan. Misalkan, ya. Dia jawabannya salah, kita kasih 0, ya. Lompatannya, nah ini lompatan bisa kita atur. Jadi kalau misalkan di PG, kalau dia nggak bener jawabannya, ya, maka dia kalau di soal biasa, ya, dia bisa berpindah ke halaman lain, ya. Tapi di sini kita bisa atur siswa itu kalau dia belum benar jawabnya, maka dia tidak bisa berpindah ke halaman yang lain. Tapi jangan khawatir, setiap kali mereka mencoba menjawab salah, maka nilai yang berupa 100 poin itu dia akan berkurang, ya. Dibagi berapa banyaknya dia salah menjawab. Jadi kalau misalkan soal PG itu ada 5 opsi, ya, berarti masing-masing adalah 20 poin untuk mendapatkan 100, ya. Jadi kalau misalkan jawaban betulnya adalah A, tapi dia menjawab B, maka secara otomatis berkurang 20 poin. Itu hitungannya, ya. Hitungannya seperti itu. Nah, cuman nanti dia punya hitungan sendiri, ya. Secara sistem dia punya hitungan sendiri. Saya hanya menggambarkan bahwa saja dia akan berkurang poinnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita tidak mau men-tracking seperti itu, jadi kalau salah ya sudah 0 gitu. Dia nggak ada nilai, tapi kalau misalkan betul ya 100, dia harus melanjutkan ke soal berikutnya. Maka kita klik soal halaman selanjutnya. Jawaban 3, misalkan saya tulis lagi, multimedia adalah desain grafis, misalkan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini lompatannya halaman selanjutnya. Jawaban 4, multimedia adalah seni, ya. Lompatannya adalah halaman selanjutnya. Jawaban 5, multimedia adalah foto editor, ya. Halaman selanjutnya. Nah, ini klik simpan halaman, maka otomatis akan bertambah satu halaman berupa soal, ya, berupa soal. Nah, ini kalau di tampilan siswa, saya akan kembali ke tampilan siswa, ya. Seperti ini. Nah, ini nanti dia ketika sampai di materi ketiga, nah, dia otomatis akan muncul halaman. Nah, ini pengertian
halaman teks ya. Pengertian multimedia adalah ini. Kita klik seperti ini misalkan ya. Klik submit. Nah, ini selesai. Maka otomatis dia dapat nilai. Nilai 100 dari total 100. Kenapa? Karena dia menjawab benar untuk satu soal. Kalau misalkan dia menjawab salah, contoh ya, misalkan dia menjawab salah. Oh, mohon maaf. Ini karena saya setting dia hanya boleh mengambil sekali. Ya, jadi kalau sudah sekali, maka dia tidak bisa mengambil lagi. Ya, bisa kita setting. Nah, itu seperti itu tampilan dari siswanya. Apakah hanya itu? Banyak ya untuk pages ini ya, untuk lesson ini. Ya, dia bisa modifikasinya banyak sekali, bisa bercerita ya, misalkan kalau misalkan kamu pilih yang mana, mau ke A, mau ke B, mau ke C, nah nanti akhir ceritanya akan berbeda, itu bisa kita atur seperti itu ya. Tinggal tergantung kreativitas guru dan kreativitas bagaimana cara menyusun materi pelajaran. Nah, nanti untuk soal nilainya ada di laporan sini ya. Nah, ini laporan ya, ini percobaannya, berapa kali percobaan, dia akan ada nih nilainya di sini, statistiknya ya. Oke. Kalau untuk esai ya, esai di sini ya. Nanti menjawab esai, kalau ada soal esai akan muncul di sini esai. Kita bisa nilai di sini. Baik. Tadi saya katakan bahwasanya ini di set hanya satu kali ya. Bagaimana kalau misalkan kita mau set dia menjadi 2 kali atau maksimum 3 kali untuk pengambilannya? Kita masuk ke sini, ubah pengaturan ya. Baik, kemudian ketersediaan. Nah, ini ada di ketersediaan ya. Tampilkan lebih banyak. Oh, mohon maaf, bukan di sini, ada di nilai. Nah, ini dia. Tampilkan lebih banyak ya. Di text allowed. Nah, ini kita atur. Ya, kita boleh dia mengambil ulang ya. Berapa kali? Sampai berkali-kali ya. Pengambilan ulangnya gunakan nilai rata-rata atau nilai maksimum. Kita pilih nilai maksimum biar gampang, dia dapat nilai KKM misalkan ya. Oke. Baik, ini kita sudah atur, dia bisa ngambil ya. Berapa kali ya. Oke. Sekarang kita cek apakah siswa masih boleh mengambil atau tidak ya. Kita lihat berdasarkan kita bertindak sebagai siswa. Di sini. Nah, ini kita boleh ngambil lagi, padahal tadi sudah tidak boleh. Ya. Nah, ini lihat. Jadi dia tidak langsung otomatis ke halaman soal, tapi dia harus membaca dulu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, optionnya ini dia random, dia diacak. Seperti ini misalkan submit. Oke, salah ternyata jawabannya, kembali ke awal. Nah, ini. Nah, dia boleh ngambil lagi. Berkali-kali sampai dia benar-benar sudah mencapai KKM ya. Seperti itu. Nah, itu adalah lesson ya. Nah, untuk lesson ini memang pemanfaatnya bisa banyak ya. Bisa kita atur seperti konsepnya PowerPoint dan sebagainya di sini ya. Tapi lebih interaktif dan lebih memudahkan siswa untuk mengikuti alur berpikirnya atau alur pelajaran, dan guru juga lebih mudah dalam memaksa siswa mengikuti alur yang dia inginkan. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.